saya berharap sebenarnya tulisan itu dibantah oleh kandidat-kandidat capres yang lain tuh di tempat yang sama, sehingga kita bisa membaca tulisan Anies, membaca bantahan tulisannya Pak Prabowo, membaca tulisannya Pak Ganjar tentang topik itu. Nah, karena itu menurut saya dalam kesempatan ini saya men-challenge tuh buat Pak Prabowo, buat Pak Ganjar untuk menjawab tulisan Anies itu. Pertama di harian Kompas, yang kedua di harian Media Indonesia. Nah itu bisa dilacak itu. Nah kan menjadi seru kan? Betul, iya. Harusnya jadi ada pertempuran gagasan yang dituliskan dalam surat kabar. Siapa yang bisa mengakses itu kan jadi tercerahkan. Baru itu yang dialirkan ke sosial media itu, menjadi percakapan, perdebatan gagasan. Kan yang kita mau itu kan? Dialektika itu. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa dari tiga. Oke, assalamualaikum para pemirsa V-Commerce yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Kita sambut Mas Andi Sinulungga. Siap, Mas Mahmud. Luar biasa juga bisa duduk di sini nih. Iya, Mas Andi Sinulungga. Jadi alhamdulillah mau berkenan hadir. Jadi kan di era digitalnya juga perangkat-perangkat pemilu mengikuti, termasuk kemudian kecurangan-kecurangan juga mengikuti. Salah satu di antaranya tadi sempat saya diskusikan, kebetulan tadi pagi ada acara dengan Dewan Pers itu, bahwa bagaimana nanti kan kita money politik itu sesuatu yang sudah tidak mungkin untuk dicegah 100%. Nah ini kemudian muncul lagi gejala ketika money politik yang itu fisik saja sudah susah dikejar, nanti kan belum lagi kalau money politik digital pakai aplikasi. Nah bagaimana nanti pandangan ini kan makin bergejala besar juga, pakai berbagai merek-merek aplikasi e-wallet dan lain-lain itu. Kalau aparaturnya komitmen nggak bisa. Sekarang coba lihat orang Bawaslu ngawas. Coba lihat fakta di lapangan. Berapa banyak Bawaslu yang main mata dengan para pelaku-pelaku caleg misalnya, pilkada, KPU. Nggak bisa sampai ya, faktanya ada yang ditangkap gitu loh, urusan-urusan dan banyak sekali di DKPP itu banyak sekali problemnya, penyelenggara saja bermasalah. Terus aparat penegak hukumnya. Jika kalau ini beres, jadi sebenarnya ini nggak ada masalah nih. Apalagi mau pakai e-wallet macam-macam. Sama kan kayak ini misalnya, kan ada polisi cyber kita. Apa sih susahnya orang-orang yang tidak punya identitas resmi di Twitter misalnya, itu yang anonim itu diberesin aja sebentar tuh kalau mau itu. Bisa diberesin. Tapi jangan-jangan ada unsur-unsur dari aparat negara yang menggunakan itu malah untuk pencitraan terhadap kelompok-kelompok di dalam institusi negara itu kan. Nah itu kan juga soal di satu sisi itu. Itu yang menurut saya tetap mengatakan bahwa sepanjang pemerintahan penegak hukum ini bagus, yang kita diskusikan ini nggak ada apa-apanya ini. Yang kita diskusikan ini, misalnya bagi sembako lewat rumah door to door, selesai itu kan. Kalau di mata aparat kan bisa diinikan semua itu bisa. Kalau mau e-wallet itu dengan mudah, ada polisinya di sini, ada polisinya itu dengan sangat mudah. Nah pertanyaannya, aparatur penegak hukum kita serius nggak bekerja ke arah sana? Jadi kalau menurut saya tuh nanti jangan lagi dibilang, oh masyarakat harus terlibat, capek sekali kerjaan masyarakat ini. Tambah beban. Dia nggak digaji, tiba-tiba disuruh jadi semacam Pam Swakarsa kan. Nah, sementara ada institusi yang digaji, yang kerjanya untuk melakukan itu tidak maksimal. Jadi menurut saya kalau soal bagaimana pemilu yang jujur dan adil, yang pertama apa yang bisa kita lakukan nih, voluntarism ya. Kita upgrade tuh kesadaran masyarakat untuk melihat pemimpin yang orang mau dia pilih, dia tahu betul sosok itu.
Jadi ketika dia suka, dia tahu dengan yang dia suka ini. Jangan sampai dia menyukai yang dia tidak tahu. Sama juga kalau dia tidak suka, dia betul-betul tahu memang yang tidak dia suka itu benar-benar dia tahu. Nah, itulah yang kita harapkan kan, sehingga pemilih kita jadi pemilih-pemilih yang cerdas kan, gitu. Ya, Mas Mahmud. Terus bagaimana dengan pandangan Bang Andi untuk kontestasi Pilpres? Jadi kontestasi Pilpres ini kan begini, masyarakat itu kan rindu bahwa selama ini yang ditampilkan itu kan hanya belum pada penyampaian visi misi, belum pada program, walaupun itu memang masih jauh karena masih kan bakal semua. Nah, problemnya juga bagaimana ketika kemudian di media sosial sudah semakin marak, tapi yang tampil bukan programnya, yang tampil sama olok-olok dari masing-masing kelompok, itu. Nah, menurut Bang Andi, posisi sebenarnya itu seperti apa sih kalau kita masyarakat? Saya mau kasih mention ya. Ya. Anies Baswedan menulis meluruskan jalan menegakkan keadilan di Kompas. Artikel. Ya. Kemudian juga dia menuliskan tentang darurat lingkungan, menjadikan beberapa daerah memang di Demak, di Pekalongan itu air rob naik sehingga daratan kita itu hilang. Jadi bicara krisis lingkungan dan kita bicara kedaulatan juga karena ada daratan kita yang hilang. Nah, jadi itu dan bagaimana penyelesaiannya persoalan itu. Sebenarnya kalau saya mau sampaikan objektif, jujur gitu misalnya, sebenarnya Anies sudah men-challenge ini. Cuman belum ada yang beli nih. Masuk politik lingkungan gitu. Iya, termasuk dengan meluruskan jalan keadilan itu yang di harian itu. Saya berharap sebenarnya tulisan itu dibantah oleh kandidat-kandidat capres yang lain tuh di tempat yang sama. Sehingga kita bisa membaca tulisan Anies, membaca bantahan tulisannya Pak Prabowo, membaca tulisannya Pak Ganjar tentang topik itu. Nah, karena itu menurut saya dalam kesempatan ini, saya men-challenge tuh buat Pak Prabowo, buat Pak Ganjar untuk menjawab tulisan Anies itu. Pertama di harian Kompas, yang kedua di harian Media Indonesia. Nah, itu bisa dilacak itu. Nah, kan menjadi seru kan? Betul, iya. Harusnya jadi ada pertempuran gagasan yang dituliskan dalam surat kabar. Siapa yang bisa mengakses itu kan jadi tercerahkan. Baru itu yang dialirkan ke sosial media itu. Menjadi percakapan, perdebatan gagasan. Kan yang kita mau itu kan? Iya, dialektika itu. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa dari 3 itu Anies sudah mulai itu. Dan gampang melihatnya, ada tulisan, ada buktinya, bukan klaim tuh. Nah, jadi kalau dibilang misalnya saya mendukung Anies Baswedan pun misalnya ada buktinya, bukan mengada-ngada. Jadi kalau kita jualan barang tuh ini, Anda mau gagasan ini, mari kita bertengkar di sini gitu. Sehingga kita nggak bertengkar lagi. Ini kadrun, ini cebong, ini kampret. Kita nggak berdebat lagi soal-soal yang sentimen gitu loh. Perdebatannya itu yang saya kira yang harus direspon. Kalau enggak akan terus ke sana. Jadi orang-orang yang menantang pertarungan gagasan itu harus ikut meramaikan percakapan gagasan. Jangan sampai juga dia terlibat dalam bicara-bicara yang gimmick-gimmick dan tendensius pada personal malah. Ya, harusnya kan perang gagasan, kemudian adu argumen itu kan, opini dibalas opini, gagasan dibalas gagasan, itu yang harus dibudayakan. Iya, menurut saya itu yang paling benar itu. Gitu, Mas. Oke, the last Mahmud. Mungkin harapan untuk ke depan untuk kawan-kawan dari generasi mahasiswa seperti apa untuk menghadapi tahun-tahun politik seperti ini? Iya, saya lihat anak-anak mahasiswa hari ini sebenarnya tumbuh lebih baik daripada kita sebenarnya. Jauh lebih baik. Jadi mereka itu sekarang, kalau dulu kan kita ya zaman Mas Mahmud yang lebih 2 tahun di atas saya gitu, satu generasi lah. Itu kita dulu kalau orang ngomong, dosen ngomong, pembicara ngomong, tuh kita nggak bisa langsung verifikasi itu. Paling kita buka dulu ke rumah atau kita tiba-tiba kita bisa bilang, kita baca nih. Waduh, ini yang ngomong kemarin ini nih. Wah, salah dia ngomong ini. Kira-kira gitu kan? Tapi nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung.
Hari ini dia punya alat Iya. untuk mengkontrol orang ngomong langsung Diverifikasi on the spot. Langsung dia bisa verifikasi. Iya. Dan anak saya bisa gitu, kita tanya, kerajaan Islam pertama di Indonesia mana? Samudra Pasir. Anak saya bilang, salah Pak, bukan di Samudra Pasir katanya. Di Perlak katanya. Dulu kita kata guru Samudra Pasir, Samudra Pasir. Ya udah nyatet aja. Udah begitu aja. Sekarang dia bisa verifikasi langsung di situ. Nah, yang kedua, dulu kita kalau cuman ini yang penting yang kedua ini. Dulu Mas, saya dari kampung sana ke Jakarta itu emang niatnya mau pinter. Karena nggak mungkin pinter sekolah di kampung. Pasti harus di kota Jakarta. Tapi mahal. Karena itu kalau kita ke perpustakaan kan kita ambil mana yang penting baru kita fotokopi kan? Iya. Ya kan? Karena nggak mungkin fotokopi semua, mahal. Iya. Nah, hari ini dia nggak ada buku-buku kayak gini Mas. Semuanya e-book. Betul. Dan murah. Nah, karena itu cepat. Karena itu saya sering bilang sama adik-adik mahasiswa kita. Kalau dulu ada orang pinter, cerdas, itu berarti dia memang berusaha untuk jadi pinter dan cerdas. Pasti itu. Dia membaca di mana, dia dengar seminar di mana-mana gitu. Tapi hari ini, kalau ada orang nggak pinter, masih ada orang bodoh, berarti dia emang memilih untuk bodoh. Karena semua fasilitasnya ada. Iya. Murah. Dan kesempatannya kan sama. Kita mau undang kota besar, kota kecil. Nah, itu jadi semua murah. Nah, tinggal yang perlu dikasih oleh adik-adik mahasiswa kita ini adalah alat untuk memverifikasi informasi. Dulu kita kesulitan informasi, akses informasi itu terbatas. Jadi kalau ada teman-teman misalnya kayak saya termasuk yang beruntung, pulang ke daerah itu langsung kumpul orang daerah minta informasi apa yang terjadi gitu. Sekarang nggak perlu lagi Mas. Nah, tapi karena banjir informasi itu. Jadi yang diperlukan sekarang bagi mereka itu adalah kalau kita harus dorong kepada mereka filter alat di dalam kepala mereka untuk kemampuan memilah-milah, memverifikasi informasi mana yang bisa ditelan dan informasi mana yang harus dibuang gitu. Tinggal tantangannya itu menurut karena saya. Banyak toksinnya juga. Iya, karena banjir kan. Namanya juga banjir. Tsunami. Oke. Gitu ya. Oke, Mas Andi, terima kasih banyak. Baik, pemirsa Vkommerce, demikian tadi perbincangan dengan Mas Andi Sinulinga, CEO dari Jakarta Kolaborasi. Terima kasih, salam sehat selalu.